Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkuna Salsabila dengan NIM 243111190. Di sini saya akan melaksanakan tugas UTS mata kuliah Tafsir Tarbawi yang diampu oleh Bapak Ahmad Mahfudi MPD. Di sini saya akan menjawab 3 soal pertanyaan, yaitu yang pertama, pengertian perbedaan tarbiyah, ta'lim, dan tadris beserta dengan ayat Al-Quran dan terjemahannya dan tafsir tarbawinya. Pertama, di sini tarbiyah, ta'lim, tadris adalah istilah Islam yang merujuk pada pendidikan. Ketiga istilah ini memiliki pengertian dan makna yang berbeda. Yang pertama, tentang tarbiyah. Pengertian tarbiyah sendiri yaitu pendidikan yang mencakup pengembangan, pemeliharaan, penjagaan, pengurusan, penyampaian ilmu, pemberian petunjuk, bimbingan, penyempurnaan, dan perasaan memiliki terhadap anak didik. Contoh, tarbiyah sendiri adalah proses mengasuh, membina, mengembangkan, memelihara, serta menjadi kematangan bagi suatu objek. Tarbiyah berasal dari kata robba yarubbu yang berarti bertambah atau tumbuh. Contoh dalam Al-Quran atau ayat yang membahas tentang tarbiyah yaitu Quran surat Al-Isra ayat 24 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqfid lahuma janahat dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Allah, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka telah mendidikku di waktu kecil. Dalam artian rabbayani itu mendidikku. Dan di dalil lain juga disebutkan dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 2 yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang ketiga, ayat mengenai tarbiyah Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 16 yang berbunyi Fa'tiya fir'auna faqula inni rasul rabbil alamin. Selanjutnya kita membahas tentang taklim. Taklim dapat diartikan sebagai pengajaran. Pengajaran yaitu adalah proses pembelajaran yang terus-menerus sejak manusia lahir. Dan ada juga yang mengartikan taklim, makna taklim, pengajaran, proses transfer ilmu pengetahuan dan pendidikan kognitif dengan tujuan membedakan sesuatu dengan yang lain. Tidak selalu berkaitan dengan pembentukan karakter, tetapi lebih pada aspek kognitif semata. Contoh dalam Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum, yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda dan semua. Yang terakhir dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 66 yang berbunyi qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda, yang artinya Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkanku kepadamu ilmu yang benar yang telah engkau diajarkan kepadamu untuk menjadi mengenai tadris. Tadris berasal dari kata darasa darusu yang berarti mengulang-ulang pelajaran atau mendalami suatu ilmu. Ini berkaitan dengan proses pembelajaran yang lebih mendalam seperti diskusi, pengulangan, dan pemahaman yang mendalam. Contoh dalam Al-Quran, Quran surat Al-An'am ayat 105 yang berbunyi wa kadzalika nusarriful ayati waliyakunu darasta waliyubayyinahu liqaumin ya'lamun, yang artinya, dan demikianlah kami memperinci ayat-ayat itu agar mereka mengatakan engkau telah mempelajarinya, yaitu dalam kata artian darasta, dan agar kami menjelaskan bagi orang-orang yang mengetahui. Dan disebutkan ayat lain yang mengenai ayat tentang tadris, yaitu Quran surat Al-Qalam ayat 37 yang berbunyi amlakum kitabu fihi tadrusun, yang artinya, atau apakah kamu mempunyai kitab yang tarbiyah, taklim, dan tadris memiliki kesamaan landasan, yaitu pendidikan. Perbedaan nyata di antara mereka adalah penekanan pada kata-kata individu. Dan selanjutnya di sini saya akan membahas lagi mengenai hakikat ilmu dan tujuan pendidikan dalam Al-Quran.
dalam Islam bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi sesuatu yang membawa manusia agar lebih dekat kepada Allah. Tujuan pendidikan dalam Al-Quran mencakup dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 menegaskan bahwa ilmu dalam Islam diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai anugerah, terutama kepada mereka yang bertakwa dan berbuat kebaikan. Itu dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu, dan maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu berapa derajat, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, di Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 ini, selain diberikan oleh Allah sebagai anugerah kepada manusia, sini juga membahas tentang hakikatnya, yaitu meninggikan derajat manusia, bukan hanya secara akademis, tapi juga moral dan spiritual. Dan selanjutnya, hakikat ilmu dan tujuan pendidikan yaitu membentuk pribadi yang matang, berakhlak baik, dan memiliki tanggung jawab, sebagaimana di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 14. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Yang artinya, dan ketika dia telah dewasa dan sempurna akalnya, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu, dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan di sini makna yang terkandung yaitu ilmu dalam Islam tidak hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang hikmah dan hikmah kebijaksanaan dalam mengamalkannya. Dan Allah memberikan ilmu kepada orang-orang yang berbuat kebaikan sebagai balasan atas ketakwaan mereka. Yang disebutkan tadi kebijaksanaan dalam mengamalkannya, itu mengamalkan ilmu untuk kemaslahatan umat. Saya akan menjawab soal yang di sini, maksud teks dalam kitab As-Sawaf At-Tafsir. Ya, disebutkan Al-Qurtubi berkata, nama Allah adalah namanya yang paling agung dan paling mencakup. Ia adalah nama bagi zat yang benar-benar ada, yang mengandung seluruh sifat keilahian, memiliki sifat rububiyah atau ketuhanan, serta satu-satunya yang benar-benar ada tanpa membutuhkan selainnya. Adapun kata Rabb berasal dari kata tarbiyah yang berarti memperbaiki urusan dan mengurus sesuatu. Kata Rabb memiliki beberapa makna, yaitu 1. Pemilik, 2. mengatur urusan makhluknya, 3. memberi kebaikan dan perbaikan, 4. zat yang disembah, 5. Tuhan yang harus ditaati.